Selamat pagi saudara-saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI Raihan Camp. Selamat hari Minggu. Selamat berjumpa dalam Sapaan Gembala hari ini. Saudara-saudara, hari ini tema kita adalah roti yang menghidupkan. Dan bacaan kita terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-35, lalu dilanjutkan dengan ayat 41 sampai 51. Untuk mendasari sapaan gembala hari ini, saya akan membacakan Yohanes 6 ayat 51. Demikian firman Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam sebuah acara reality show, seorang reporter mewawancarai beberapa orang untuk mengetahui pendapat mereka tentang apakah yang paling penting dalam sejarah yang mempengaruhi kehidupan manusia. Orang yang pertama yang ditanya oleh reporter ini menjawab, penemuan listrik itu penting bagi manusia. Lalu orang yang kedua menjawab, penemuan bom atom yang penting bagi manusia. Orang yang ketiga mengatakan bahwa teknologi komputer itu yang penting bagi manusia. Sang reporter kemudian melihat seorang anak yang berjalan di dekat tempat dia mewawancarai orang-orang. Lalu reporter itu mendekati anak itu dan bertanya, "Dek, menurutmu apakah yang penting di dalam kehidupan sejarah dunia ini yang mempengaruhi hidup manusia?" Lalu anak itu dengan polosnya berkata, kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mendengar jawaban anak ini, kita senyum-senyum. Kita akan berpikir, ini anak pinter, pasti anak sekolah minggu. Karena jawabannya menunjukkan bahwa dia adalah seorang anak yang beriman. Tapi kita juga ingat Tuhan Yesus itu berkata, kalau orang mau mempunyai kerajaan sorga, maka mereka harus menjadi seperti anak-anak. Kalau kita melihat pengalaman reporter tadi, kita melihat ketika orang-orang menjadi dewasa, ada banyak hal lain yang ada di sekitarnya yang terasa lebih penting baginya. Tetapi kalau anak itu sebagai anak sekolah minggu, dia begitu percaya pada pemberitaan guru sekolah minggunya. Dia begitu percaya bahwa yang terpenting dalam dunia ini adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan dunia. Kita mungkin berkata, anak kecil kan gak tahu apa-apa. Tapi justru kepercayaan yang seperti itu yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Saudara, kalau kepada kita ditanyakan pertanyaan yang sama,
apa yang penting dalam hidup saudara? Atau saya mencoba mengganti pertanyaannya dengan begini: seberapa penting kehadiran Yesus di dalam kehidupan saudara? Pasti sebagai orang Kristen kan kita bilang penting, ya. Pasti. Tapi pertanyaan selanjutnya, sepenting apa? Apakah kehadiran Yesus yang penting itu sanggup membuat saudara-saudara berani menghadapi tantangan dunia ini dengan segala kemungkinannya? Apakah kehadiran Yesus Kristus itu cukup bagi saudara untuk menjalani kehidupan ini dengan segala tantangannya? Kalau kita bicara tentang teori, memang mudah, saudara. Tetapi pada prakteknya, seperti yang dibicarakan dan dijelaskan oleh rekan saya Pendeta Bagus minggu yang lalu, ternyata banyak orang, termasuk orang Kristen, yang datang pada Yesus untuk berkat, untuk sesuatu yang lain, pekerjaan, supaya kelihatan saleh dan beragama, bahkan untuk harta. Saya pernah berjumpa dengan seorang yang mau memberi sumbangan ke gereja dan berkata begini: "Bu Pendeta, saya mau memberi sumbangan ke gereja yang besar seperti ini karena saya tahu Tuhan akan membalas pada saya berkali-kali lipat." Ketika orang ini berkata begitu kepada saya berpikir, bukankah keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita tidak bisa terbayar dengan harta kita, dengan apapun? Dan Yesus memberikannya jauh sebelum kita bisa memberikan apa-apa kepadanya, sebelum kita bisa memberikan persembahan, baik harta maupun diri kita sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang dibicarakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ini adalah orang-orang yang pada awalnya mengatakan bahwa mereka itu menganggap Yesus penting. Itu sebabnya di dalam Alkitab kita, Lembaga Alkitab Indonesia mencatat judul dari perikop kita adalah orang-orang mencari Yesus. Mereka mencari Yesus bukan karena Yesus itu sendiri, tapi karena mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Sebab itu ketika Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Siapa yang makan tidak akan lapar lagi." Apakah mereka kemudian percaya bahwa Yesus mampu mengenyangkan hidup mereka? Ternyata tidak. Mereka malah kecewa dan bersungut-sungut. Kalau dalam bahasa kita mereka mengatakan begini, yang benar aja. Emang Yesus siapa? Dia cuma anak Yusuf. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang itu menolak Yesus dan bersungut-sungut karena mereka mengharapkan roti yang ada di pikiran mereka. Karena mereka berharap Yesus akan memberikan kepada mereka roti
seperti mujizat yang dia lakukan. Dan itu akan mengenyangkan mereka. Padahal yang Yesus maksudkan bukan hanya roti itu saja yang bisa diberikan oleh Yesus. Kalau Yesus mengatakan roti hidup, maka artinya roti untuk kehidupan. Kehidupan lebih dari sekedar makan. Kalau mereka makan roti, memang mereka kenyang. Tapi 2 atau 3 jam lagi mereka akan lapar lagi. Apa yang Yesus lakukan untuk orang-orang yang disapanya dan juga untuk kita semua? Lebih dari sekedar memberikan roti dan kemudian mengenyangkan kita dalam waktu sesaat. Kata Tuhan Yesus, "Akulah roti hidup. Barang siapa yang makan roti ini, ia tidak akan lapar lagi." Dalam bagian Alkitab kita, ayat 51 tadi, dikatakan, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Yesus adalah roti hidup yang menghidupkan kita. Sebagai orang percaya, Ia memberikan nyawanya yang dengan kuasanya telah mengalahkan tantangan terbesar dalam kehidupan kita, yaitu maut. Sebab itu, jika sekarang Yesus memanggil kita untuk percaya kepadanya sebagai roti yang menghidupkan, maka kepada kita diingatkan bahwa jika kita percaya pada Yesus, maka tak ada tantangan dan kesulitan yang begitu besar, bahkan penderitaan yang membuat kita kehilangan pengharapan untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Sebab Ia tidak akan menyayangkan kasih-Nya kepada kita. Ia sudah membuktikan Ia tidak menyayangkan dirinya sampai mati di atas kayu salib, berkorban untuk kehidupan kita. Sebab itu, dengan kuasa kebangkitannya, Ia mampu dan sanggup memberikan kekuatan kepada kita di tengah-tengah tantangan, penderitaan, kesulitan kehidupan kita, dan mampu memberikan pertolongan bagi kita yang percaya kepadanya. Begitu juga kesulitan-kesulitan yang kita hadapi pada saat ini, pada masa pandemi itu, saudara-saudara. Apakah itu sakit penyakit? Apakah itu kesulitan di dalam keuangan? Apakah kesulitan-kesulitan lain yang kita hadapi? Karena Ia tahu apa yang terjadi dan Dia mampu memberikan jalan keluar. Sebab itu, marilah kita datang kepada roti yang mampu memberikan kehidupan yang sesungguhnya kepada kita. Sebab kita tahu, dengan menyerahkan diri kita kepadanya, Ia akan menghalau segala kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, dan Ia akan memberikan pertolongan pada waktunya. Mari, terima roti yang sanggup memberikan kehidupan yang sesungguhnya. Amin.
Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Tigo. Tigo nama saya, ya. Selamat siang, Pak. Oke. Dengan siapa ini saya bicara? Saya Dewi, Pak. Ibu Dewi ya? Ya. Iya, kalau Bapak namanya Dewa. Oke, saya dengar informasi dari anak buah saya. Kalau Ibu ini membuat kegaduhan atau keributan sampai-sampai tetangga-tetangga pada pindah semua. Gimana itu ceritanya? Ya, nggak sampai begitulah, Pak. Nggak sampai pindah rumah juga. Oh iya, maaf kalau gitulah. Gimana? Cemana jadi ceritanya? Jadi, gini loh, Pak. Saya itu kan pesan baju lewat online. Saya lewat dulu. Kenapa sih, Pak, harus lewat belakang sini ya? Biar kelihatan kurus saja. Oh, gitu ya, Pak. Oke, lanjut. Ya, begini, Pak. Jadi Pesan baju tadi. Iya, pesan baju lewat online shop. Lewat ya. online shop. Iya, pakai cara COD. COD, oke. Ya. Nah, tapi Bapak tahu nggak COD itu apa? Apa itu COD? COD itu cash on delivery. Jadi dibayar nanti kalau barangnya nyampe kita bayar nih lewat kurirnya. Nyampe, dibayar sudah. Bayar ke kurirnya. Oke. Tapi saya pesan baju Kalimantan. Baju Kalimantan. Tapi kenapa yang datang kok malah jadi baju tidur, Pak? Baju Kalimantan jadi baju tidur. Macam apa itu Bu ceritanya? Gimana Pak? Iya, akhirnya barang yang saya dapatkan nggak sesuai dengan yang saya pesan. Ya jadi gimana, nggak kesel dong, Pak? Kesel nggak? Kesel nggak? Ya kesel lah. Masa nggak kesel sih? Oh, tenang. Ibu jangan marah-marah di sini. Saya hanya berusaha meluruskan saja. Ya. Oke, tadi Ibu pesan baju itu buat apa? Sekarang Ibu boleh curhat-curhat lah di sini. Boleh cerahkan apa isi hati Ibu, keluarkan semua di sini, boleh lah. Ya, jadi Tunggu dulu, tapi sebentar. Sebelum Ibu mengeluarkan curahan hati, coba jawab dulu tebak-tebakan saya ini. apa lagi, Pak? Hewan apa yang bisa jualan? Coba jawab dulu. Hewan yang- apa? Yang bisa jualan? Yang bisa jualan. Apa ya? Apa coba? Monyet disuruh jualan tahu. Bulan jualan tahu. Coba lain lagi ada nggak? Salah itu masih. Sudahlah. Jawabannya apa, Pak? Cepatlah. Udah Jawab. pusing nih saya. Banyak itu kuda. Loh, kok bisa? Coba. Gimana ceritanya, Pak? Coba saya mau dengarkan kalau Ibu bilang kalau kuda itu kalau jalan kemana? Bunyinya. Bunyinya. Itu Ketoprak. sudah jualan dia ketoprak. Ketawa kalian. Boleh ketawa juga di rumah. Nggak apa-apa kok, nggak marah nanti. Sudah. Lanjut lagi Ibu. Gimana tadi curhatan Ibu? Ya. Jadi begini, Pak. Ya. Itu saya beli baju tujuannya untuk mengikuti acara di gereja, yaitu BBKS, Pak. Sebentar. Tadi COD, sekarang BBKS. Apa tuh bola BBKS? Nah, BBKS itu salah satu kegiatan di gereja GKI Raya Hankam. BBKS itu adalah kepanjangan dari Bulan Budaya dan Kreativitas Seni. Bulan Budaya dan Kreativitas Seni. Ya, Pak. Oke, lanjut lah sudah. Ya. Apa itu BBKS? Nah, Tujuannya macam apa dia? Ya, BBKS itu jadi diadakan di gereja GKI Raya Hankam. Tujuannya itu supaya jemaat dapat merasakan penyertaan Tuhan dan dikuatkan di dalam masa pandemi ini. Macam apa itu? Ya, selain itu masih ada lagi, Pak, supaya jemaat dapat senantiasa bermazmur dan senantiasa memuliakan nama Tuhan lewat puji-pujian, Pak. Sebentar. Ini jemaat tadi ya supaya merasakan ya berkat dari Tuhan. Apa hubungannya dengan baju daerah? Terus BBKS itu berapa lama itu acaranya? Nah, 1 hari kah? Pak. 1 minggu kah? Macam mana itu? Coba dijelaskan dulu satu-satu. Jadi, Pak, BBKS itu adalah salah satu tradisi di gereja GKI Raya Hankam, di mana kita itu benar-benar merayakan kekhasan dari masing-masing budaya-budaya daerah tersebut. Karena pelbagaian jemaat GKI Raya Hankam itu tuh sangat banyak. Beda adat istiadat,
beda suku bangsa. Budaya rupanya ya. Seperti itu, iya. Kalau budaya itu etni ya, etni. Ada etni apa saja di sana? Macam-macam Pak, ada dari Sumatera, ada Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Asia Bagus. Timur. Bagus nih. Semua Pak, dari Sabang sampai Merauke. Bagus nih acaranya. Nah, sekarang kita dulu. Kapan acara itu ada? Ya, jadi BBKS itu diselenggarakan mulai tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan 12 September 2021, Pak. 1 bulan rupanya ya. Iya. BBKS 1 bulan ya. Mulai dari tanggal 15 sampai tanggal 12 September. Nah, catat itu sudah. Oke. Acaranya apa saja? Yang pertama coba satu-satu coba dijelaskan Ya. acaranya. Jadi itu nanti tiap-tiap minggu akan ada ibadah-ibadah yang akan menonjolkan kekhasan masing-masing budaya. Nah, selain itu juga akan ada ajang kreativitas cipta lagu yang bertemakan visi pelayanan Gereja GKI Raya Hankam. Ada cipta lagu Iya Pak. untuk gereja ya. Iya betul. Jadi siapa saja boleh ikut itu ya. Siapa saja boleh Nah, ikut Pak. tadi- Jadi jemaat semuanya boleh ikut berpartisipasi. Boleh ikut ya. Iya. Satu Gitu. tadi cipta lagu. Ya. Apalagi acaranya? Mas cuma Kemudian- satu bulan. Ada lagi Pak. Apa lagi tuh? Ada Nah, video pujian yang bisa dibuat oleh setiap jemaat, baik itu perorangan, baik itu kelompok, baik itu wilayah, keluarga, semua jemaat bisa mengikuti video pujian lagu rohani daerah Pak. sebentar. Tadi cipta lagu, kedua video pujian. Betul. Itu lomba kan rupanya. Ya Pak. Kalau lomba biasanya ada hadiahnya. Ada nggak hadiahnya? Oh sudah disediakan Pak sama Oh, panitianya. jangan lupa itu Pak. Ada hadiahnya. Ikutlah itu hilang. Ya. Coba yang ke selanjutnya apa lagi? Ada lagi Tadi lomba. lomba foto berbusana daerah. Seperti itu. Foto tadi coba Ibu ke sini dulu. Macam itu tadi yang Ibu bilang COD tadi. Ya. Bajunya itu tidak sampai, itulah sudah. Iya, menggunakan itu Pak, lomba foto busana daerah. Foto busana daerah ya. Iya. Tuh, mantap sudah nih. Jadi semua etnis boleh ikut nanti ya. Semuanya dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu Iya. gimana bagi-baginya itu? Kan banyak etnisnya. Acara cuma sebulan, cuma dibuatnya itu. Tiap-tiap minggu nanti akan ada etnisnya, ada Oh. budayanya. Coba kalian catat nanti tuh, etnis-etnis tiap minggu berbeda-beda berarti ya. Berbeda-beda. Nah, Iya. Tadi sudah ada lomba cipta lagu, Ya. lomba menyanyi tadi ada ya. Betul. Terus pakai baju daerah. Iya. Biasanya nih kalau etnis daerah itu punya khas kuliner. Ada nggak lombanya? Ada Pak. Wah, ini yang paling seru. Hah. Seksi kuliner dari BBKS mengadakan penjualan kuliner secara online. Kuliner secara online. Ya, penjualan kuliner secara online di mana pemesannya lewat pre-order. Seperti itu. Jadi nanti jemaat bisa memesan dahulu dan nanti hari Sabtu atau Minggu nanti kulinernya bisa dikirim ke rumah masing-masing. Tunggu dulu sebentar. Ada yang salah ya? Apa itu Pak? Kenapa saya jadi juru? Ibu coba dulu Iya, sini dulu. bingung saya. Kenapa Bapak jadi duduk di sini? Macam mana ya? Oh iya ya Pak. Tadi Betul ingat juga. ya, itu kuliner tadi bisa dipesan setiap minggu. Bisa dipesan tiap Ada minggu. di situ nah sama ada berarti ikan Ya. woku. Terus Ya. apa dari Papua itu? Papeda. Semua Mantap ada. ini Masakan acara. Nusantara semuanya ada. Terus kalau satu lagi nih. Tadi baju daerah sudah, makan sudah. Ada lagi kayaknya yang belum. Apa ini ya? Oh itulah, kalau misalnya kami nyanyi tuh, suaranya mantap betul. Lagu-lagu daerah ada enggak? Ada Pak. Itu ada tadi ya? yang video pujian tadi itu bisa keluarga, bisa perorangan, bisa sama teman-teman seperti itu. Itu lagu-lagu pujian rohani daerah Pak dibuat video gitu kan, Mantap, dibuat videonya. mantap. Jadi coba kalian ingat-ingat tuh bulan Agustus ya. Betul. Nah, tapi balik lagi nih, berarti tadi ku dengar dari cerita ibu tadi semuanya itu dipersiapkan BBKS, ya. Bulan apa tadi? Bulan Budaya dan kreativitas seni. Dan kreativitas seni. Ah, itu berarti ibu salah paham saja lah.
kurir tuh hanya salah antar saja, Bu. Gitu ya Pak ya. Nah, jadi nanti coba Ibu perbaikin lagi sama kurirnya itu, siapa tahu nanti baju Ibu datang. Baiklah, Itu Pak. saja sudah lah ya. Iya Pak. Nah, jangan lagi Ibu marah-marah. Kalau Ibu marah-marah, bubar semua, tetangga pergi semua. Baik Pak. Oke lah kalau gitu lah. Terima kasih Bu ya. Terima kasih juga Pak Kapten. Oke lah. Salam. Shalom. Ada apa rupanya? Siapa kau? Maaf Bos Kapten, udah selesai belum minum jamunya? Oh, jamu. Sudah. Saya harus pergi. Nah. Cepat bayar Bos Kapten, Oh boleh. Cuma saya bisa bayar nih. pakai barcode. Woi. Barcode-nya di sini nih. Mantap. Jamu modern sudah ada barcode-nya nih. Sebentar. Nah, oke sudah. Terima kasih ya Bos Kapten. Ayah. Ingat ya Pos Kapten, tanggal 15 Agustus sampai 12 September 2021 ada BBKS. Oh, tenang. Ojo lali aku. Oh, orang lali maksudnya. Orang lali. BBKS tanggal 15 Agustus sampai tanggal 12 September. Beneran ya? Ingat loh. Iya. Ingat ya. Oke. Ingat ya. Oh. Ingat lo ya. Masa nggak ingat? Ingatlah. Sampai jumpa BBKS.